Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan milik rumah ini, belum pasang yang telah tribunnya. memberi Tribunnya belum tak. makanan kepada mereka untuk Enggak. menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Bi, aku ini nggak pakai tribun ya, Bi ya. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, terima kasih Adik Afan untuk pembacaan tilawahnya. Nah, sekarang sebelum masuk pada acara, saya mau tanya dulu sama ayah bunda. Di sini ada ayah nggak? Kayaknya bunda semua ya. Ya udah, nggak apa-apa lah yang ayah. Uni suaranya mati ya. Ponselnya, ponsel. Oke. Ya Allah, maaf ya. Baik, saya mau tanya sama adik-adik. Sama kok adik-adik. Baik, ayah bunda sekalian, saya mau tanya nih. Di antara ayah bunda yang mulai dari tadi bangun tidur sampai sekarang jam 8:30 yang sudah memeluk anaknya siapa? Boleh angkat tangannya, boleh angkat tangan atau pakai emot. Oh belum, Bunda Atin belum. Yang sudah peluk siapa? Tadi Miss Linda, Bunda Ulfa, Bunda Putri, Bunda Hairunisa, Bunda Astria. Oh gendong ya. Bunda Suci, Bunda Anita, Masya Allah gitu. Kalau saya sudah tadi meluk suami saya sudah tadi ya. Masya Allah. Ayah bunda tahu nggak ya? Kalau kita memeluk orang yang kita sayangi, itu akan meningkatkan yang namanya hormon oksitosin yang ada di otak kita. Jadi tubuh kita itu kan terdiri dari banyak hormon, ada salah satu namanya hormon oksitosin atau dikenal juga dengan hormon cinta. Wah, Masya Allah ya. Hormon cinta ini yang akan menghadirkan perasaan rileks, perasaan damai, perasaan tenang di hati dan juga di dalam diri seseorang. Jadi kalau ayah bunda ingin merasakan rasa rileks, rasa damai, nah, dibangkitkan hormon oksitosinnya, dibangkitkan hormon cintanya, harus distimulus. Salah satu caranya dengan sering-sering memeluk orang-orang yang kita sayangi. Jadi bisa memeluk anaknya, memeluk suami atau memeluk istrinya gitu ya. Jadi sering-sering ya Bun, dan itu kabar baiknya buat bunda-bunda sekalian, itu ternyata obat awet muda ya. Jadi nggak hanya pakai skincare ya Bun ya, udah pakai deblok-deblok skincare, jangan lupa ada juga skincare pelukan gitu supaya bisa awet muda. Itu katanya para ahli ya Bun ya, bukan kata saya loh ya, saya hanya mengulangi kembali. Nah baik, kita akan alhamdulillah ya, mungkin mulai besok akan dibiasakan setiap pagi memeluk anak, satu persatu Bun, jangan rame-rame, anaknya 4 terus peluk rame-rame, jangan ya, satu persatu gitu ya. Meluk suami walaupun anaknya sudah 4, 5 gitu kan, tetap ya dilakukan seperti itu. Nah, kita mau pelemasan badan dulu. Dibuka dong camnya, open cam. Kameranya bisa dibuka, kita mau melemaskan tangan. Ayo silakan. Biasanya sih saya di bawah tangannya, tapi karena di kamera kita angkat tangannya ya, digoyang-goyang begini Bun. Melemaskan jari sambil digini-ginikan. Di tangan kita itu banyak syaraf. Ya, digoyang-goyang. Boleh ke atas, ke samping, tapi tetap digoyang ya. Oke, kemudian tepuk-tepuk pipinya. Tepuk-tepuk. Goyang lagi. Tepuknya pelan aja ya. Tepuk-tepuk nih, gitu ya. Kita totok wajah sedikit. Oke, tepuk pipi, goyang lagi, tambah kencang, tambah kencang, tambah kencang. Silakan ayah bunda, tepuk-tepuk jidat, tepuk-tepuk dagu. Astagfirullah.
tepuk dagu. Tepuk dagunya. Tepuk dagu, Bunda Nikmah, dagunya pindah kemana? Bunda Mardiana, dagu Bunda. Bunda Susi, dagu. Bunda Susi Wijayanti, dagu. Iya. Saya tanya, mulai kapan yang namanya dagu pindah ke jidat? Dagu tuh ini ya Bun ya. Ini kening atau jidat. Terus kenapa waktu saya suruh tepuk dagu pada nepuk kening? Coba dong dibuka. Dibuka ininya, suaranya boleh. Sebentar host, dibuka dulu. Saya mau tanya, kenapa kok tepuk kening? Ada yang bisa jawab nggak? Di ini deh, di kolom chat, biar agak. Boleh, silakan dibuka mic-nya. Uni, mati mic-nya. Oke, belum konsentrasi, belum fokus. Nah, ini kayak keponakan saya yang kecil, kalau dia kalah lari, dia ngomongnya dia belum konsentrasi, minta diulang. Kemudian refleks visual, yang diikuti itu yang dilihat, bukan yang didengar. Ada lagi yang mau jawab? Iya ya, yang salah siapa tadi Bun? Yang salah, yang ngasih contoh, ya, yang dilihat, bukan yang didengar. Padahal tadi kalau dari suara saya yang didengar tepuk dagu, tapi yang dilihat kening ya. Karena ya Bun, karena anak-anak itu tidak hanya anak-anak ya Bun ya. Semua manusia visual itu akan lebih mengena daripada pendengaran, daripada audio. Jadi ayah bunda jangan khawatir apa yang sudah ayah bunda katakan tapi belum dilakukan oleh anak-anak, itu jangan dikhawatirkan. Tapi ayah bunda harus lebih mengkhawatirkan apa yang ayah bunda lakukan di depan anak-anak. Apa yang ayah bunda tunjukkan, apa yang ayah bunda nampakkan sehari-hari di depan anak-anak gitu ya. Karena manusia yang pertama kali itu adalah yang dilihat, yang akan diikuti. Oke, baik. Nah, semoga sudah lumayan bikin rileks ya. Lumayan lah tadi tepuk-tepuk pipinya, tangannya gitu ya, karena biasa pegang mouse atau pegang HP gitu ya. Karena sekarang lagi banyak sindrom, saya lupa apa namanya, tangannya sering kaku karena terlalu lama memegang HP ataupun memegang mouse ya, kayak gitu. Karena saat ini memang tuntutannya kayak begitu. Jadi sering-sering, katanya sih sebelah sini Bun, sekalian Bun, saya kasih tahu tempatnya. Sini sering dipijat. Nah, yang sebelah sini mana ya? Kelihatan nggak sih? Nah, ini tuh sering dipijat. Kemudian jempolnya ditahan, diangkat, kemudian dipijat gitu sambil diangkat. Karena memang sering terjadi kekakuan di pergelangan tangan dan juga di jari-jari kita. Mungkin anak-anak ya juga gitu ya, sama di daerah sini. Nih sebelah sini sering dipijat. Ini kan ini saya apa? Yang pentolan tangan, terus di sebelah sini ini juga sering dipijat. Nah, jadi sambil ini anaknya dipijat, bunda sendiri juga sambil rileks supaya tangannya nggak kaku, karena nanti akan ngefeknya ke masa tua kita. Oke, ayah bunda. Nah, kita masuk pada acara yang berikutnya, yaitu kita akan mendengarkan read aloud atau membaca nyaring yang akan dibawakan antara Bunda Atin dan Miss Linda. Bunda Atin adalah seorang praktisi pendidikan, beliau juga pengelola Taman Baca dan Gria Inspirasi. Kemudian Miss Linda juga seorang owner Taman Baca dan pengelola Gria Inspirasi Pilar Peradaban Emas Indonesia. Gria Inspirasi Pilar Peradaban Emas Indonesia ini warisan dari Kak Hadian Mariadi ya Bunda, ya Miss ya. Ya, saya pernah kok ke sana Bun. Kemudian nanti setelah read aloud akan dilanjutkan bincang santai Bunda Atin, Miss Linda, dan Bunda Diana. Bunda Diana adalah nih tokoh di balik tokoh penting
di balik event-event dari KCA. Kalau sering lihat flyer-flyernya itu buah karya beliau, juga banyak acara yang beliau yang menginisiasi. Bunda Diana adalah Ketua Komunitas Cinta Anak Chapter Surabaya. Baik, silakan Bunda Atin dan Miss Linda bisa dimulai. Baik, Ayah Bunda yang bersemangat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kali ini bertemu dengan Ayah Bunda yang terus bersemangat di hari yang minggu yang cerah ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya bersama Bunda Atin akan membacakan kisah tentang sifat Rasulullah yang berjudul Jujur Seperti Rasulullah. Buku ini diambil dari buku Balita Berakhlak Mulia, penerbit Sigma Daya Insani. Jujur seperti Rasulullah. Di kota suci Mekah dahulu di masa jahiliyah, seorang nabi diutus Allah, orang yang jujur dan amanah. Ialah Muhammad Rasulullah. Akhlaknya selalu terjaga. Ia santun dan suka berderma. Selalu jujur kata-katanya. Gelarnya Al-Amin yang dipercaya. Rajin dan jujur sejak belia. Muhammad dipercaya menjadi gembala. Teman-temannya pun suka karena ramah dan baik hatinya. Juga sopan kalau bercanda. Waktu muda Muhammad jadi pedagang. Ia jujur menjelaskan keadaan barang. Ia tepat kalau menimbang. Pembeli senang, usahanya berkembang. Muhammad yang jujur dan mulia sedih melihat maksiat merajalela. Ia sering menyepi di Gua Hira. Ada yang datang suatu ketika. Malaikat Jibril membawa wahyu pertama. Rasulullah mendakwahi teman dan keluarga, sehingga umat Islam bertambah jumlahnya. Sayang, dakwahnya ditolak pembesar kota. Padahal bersaksi mereka, Muhammad jujur dan tidak pernah berdusta. Ada yang menuduh Rasulullah tukang sihir karena pengaruhi orang dengan sihir, dengan syair. Nadar bin Harits membantah orang kafir. Muhammad itu jujur, bukan tukang sihir. Rasulullah menyampaikan berita. Semalam ia diperjalankan ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Banyak yang mengingkarinya, namun Abu Bakar langsung membenarkannya. Sungguh engkau yang terpercaya. Heraklius, Raja Romawi, menerima surat dari Nabi. Dipanggilnya, kafilah Quraisy menemui. Di antaranya ada Abu Sufyan, paman Nabi. Seperti apakah Muhammad? Heraklius bertanya. Abu Sufyan menjawab, ia bukan keluarga raja. Hidupnya sederhana dan tidak pernah berdusta. Sungguh, ia seorang nabi. Heraklius berkata. Seorang nenek bertanya, apakah ia bisa masuk surga? Di surga tidak ada nenek-nenek. Nabi bercanda. Sang nenek sedih tak terkira. Nabi tersenyum dan menghiburnya. Di surga kelak nenek kembali muda dan jelita. Masya Allah, demikianlah kisah hidup Rasulullah yang selalu bersikap jujur, mempunyai sifat yang jujur. Kalian siap belajar jujur seperti beliau kan? Hidup jujur akan membuat kita mujur. Nah, setiap orang menyukai sikap dan perbuatan jujur. Orang jahat sekalipun menyukai orang yang jujur. Itu terbukti saat kaum musyrikin Mekah menyukai kejujuran Rasulullah. Dengan sifat jujur ini pula, Rasulullah memiliki banyak teman. Kalian pasti ingin memiliki banyak teman kan? Yuk, mari belajar jujur seperti Rasulullah. Nah, demikianlah buku yang saya bacakan, Jujur Seperti Rasulullah. Adalah salah satu sifat dari Rasulullah, yaitu jujur. Masya Allah, buku ini
adalah buku yang pertama kali saya bacakan ketika itu dipaksa oleh suami saya sebenarnya. Karena saya tidak suka baca buku. Namun Masya Allah, saya memilih buku ini karena dari pertama saya melihat ini pasti pendek-pendek judulnya. Judulnya saja sudah pendek dan ceritanya juga pasti pendek. Nah, dari situlah saya memilih buku ini dan tertarik dari 1 sampai 17 sifat-sifat Rasulullah balita berakhlak mulia inilah yang saya pilih pertama kali. Dan Ayah dan Bunda tahu tidak? Ini ada keunikannya. Keunikannya apa ya? Betul sekali Miss Linda. Kalau Miss Linda tidak suka baca buku aja, dengan baca buku ini jadi suka ya Miss ya? Ya, Iya, karena ada sesuatu yang unik dalam buku Jujur Seperti Rasulullah ini atau dalam paket BBM yang tidak dimiliki buku yang lain, yaitu dengan bahasa berima. Ya, jadi kalau mungkin dulu kita kenal ya pelajaran bahasa Indonesia itu ada sajak ya, sajak ABAB. Nah, seperti itu. Jadi bahasanya indah. Jadi dipilih kata-kata yang tepat, tidak tidak serta merta tulisan itu dituangkan, tapi melalui diksi ya, diksi atau pilihan kata. Nah, selain itu tentunya dengan kita melihat judulnya saja, Jujur Seperti Rasulullah, sudah pasti akan menanamkan akhlak mulia ya. Salah satunya akhlak Rasulullah ya, yaitu jujur. Ayah bunda semua, kejujuran itu mahal ya, dan kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Nah, kejujuran itu tidak serta-merta tumbuh begitu saja ya. ya betul. Harus kita teladankan ya. Seperti kata Udi tadi, memberi contoh ya. Kalau kita ngomongnya pegang pipi kok yang dipegang kepala, ya kata Uni tadi, yang salah yang ngasih contoh. Nah, maka dari itu saya pribadi, Miss Linda, ayah bunda semua, bukan tipe orang tua yang sempurna, belum bisa memberi teladan yang sempurna. Maka saya ingin menghadirkan teladan yang sempurna untuk keluarga ya. Salah satunya dengan berikhtiar membacakan kisah-kisah akhlak mulia dari Rasulullah yang sudah pasti akhlaknya terjaga, tidak ada minusnya ya Miss ya, sempurna. Betul. Begitu Miss. Masya Allah, sepakat saya. Boleh ikut nimbrung ya? Boleh, monggo Bunda. Ya, assalamualaikum ayah bunda semua, Masya Allah ya. Jadi tadi ketika saya mendengarkan Miss Linda dan Bunda Atin membacakan lembar demi lembar dari buku Balita Berakhlak Mulia, terutama yang sifat jujur ya, seperti Rasulullah, Masya Allah gitu ya, ternyata memang mengaksikan ya bahasa yang digunakan dalam buku ini gitu ya. Bahasa berima tadi kalau kata Bunda Atin. Nah, bahasa berima ini ternyata bukan sekedar bahasa yang ya seperti bahasa lainnya gitu ya, mungkin ya sekedar ucapan, tetapi ternyata ini adalah ini Bunda Atin sudah dicontohkan sama Rasulullah ternyata. Leres. Saya pernah membaca di sebuah buku seperti itu, ternyata cara Rasulullah berdakwah kepada balita itu memang menggunakan bahasa berima seperti itu. Jadi salah satu contohnya di hadis itu disebutkan ketika Rasulullah mendatangi putranya Ummu Salamah ya, kalau nggak salah Bunda Atin ya. Nah, waktu itu si putra ini bersedih gitu ya karena burungnya itu mati. Nah, Rasulullah kemudian berkata kepada si anak kecil ini, beliau menyebutnya dengan Abu Umair gitu ya. Jadi, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nugair? Air gitu ya. Itu Masya Allah, saya ketika membaca buku ini gitu ya, langsung teringat buku Balita Berakhlak Mulia. Oh, ternyata cara Rasulullah berdakwah kepada balita itu, ya itu yang dipakai di buku Balita Berakhlak Mulia gitu ya. Rimanya itu loh, wahai Umair, apa yang dilakukan Nugair? Nugair ini burung kecilnya itu mati gitu ya, sehingga Umair ini, Abu Umair ini bersedih gitu ya. Jadi saya kemudian terus membaca ulasannya, ternyata ya memang seperti itu dakwah Rasulullah itu, beliau menyampaikannya tentunya mengikuti bahasanya anak-anak gitu ya. Jadi kalau salah satunya itu bisa dicerna. Jadi kalimatnya ketika orang tua menyampaikan
nasihat atau berbicara dengan anak-anak itu tentunya menggunakan bahasa yang singkat, bahasa yang pendek, bahasa yang mudah dicerna, dan bahasa-bahasa bertutur yang indah seperti rima ini tentunya akan mudah diterima oleh anak-anak kita. Nah, ini yang coba diterapkan ya di buku Balita Berakhlak Mulia ya. Semua 17 jilid itu kan seperti itu ya Bunda Atin ya, Miss Linda. Bahasa berima semua, Masya Allah. Dan satu lagi Bunda Atin. Butuh gimana? Pemikiran yang tinggi karena kan kata-katanya harus dipilih ya. Iya, betul sekali. Itu butuh ahli bahasa yang luar biasa itu kayaknya. Semua memiliki keterampilan itu Bunda Diana. Iya, betul. Terus kemarin tuh Bunda saya membaca ya buku Sentuhan Parenting Ustadz Budi Ashari. Mungkin ayah Bunda di sini juga sudah pernah membacanya gitu ya, Sentuhan Parenting. Nah, di situ ada bab tentang bagaimana cara memberikan nasihat yang bisa diterima oleh anak-anak kita, yang mudah diterima anak-anak kita. Nah, ternyata menurut Ustadz Budi bahwa nasihat itu kita bisa meneladani ayah Luqman, sehingga kan itu ada di Al-Qur'an ya, tentang kisah Luqman gitu ya. Nah, itu yang perlu kita teladani di situ. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisahnya Luqmanul Hakim ini, yaitu yang pertama ketika kita memberikan nasihat, jadi kita memberikan nasihat itu dengan hikmah ya tentunya, dengan hikmah dan benar-benar nasihat, bukan nasihat yang kelihatannya sih nasihat, tapi ternyata menjatuhkan ya, mungkin ya, menjatuhkan mental anak, atau nasihat yang meledak-ledak, mungkin seperti itu ya. Ya, astagfirullahaladzim ya, mungkin saya juga sudah pernah melakukan, tetapi ketika membaca ini, saya ingin berusaha memperbaiki gitu ya. Ternyata supaya nasihat itu mudah diterima, ya kita cara memberikan nasihatnya itu dengan bijak, dengan hikmah. Nah, hikmah itu apa? Ternyata kalau menurut Ibnu Katsir ya, salah satunya itu adalah bertutur, kalimat bertutur ya. Kalimat bertutur ini yang kemudian saya bayangkan, oh mungkin kalau kenapa nasihat kita itu tidak mudah diterima oleh anak-anak kita gitu ya. Nasihat itu masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri. Mungkin bahasa kita yang kurang bagus ya. Kita belum menggunakan kalimat bertutur. Ya kalimat bertutur ya seperti tadi itu kalimat berima seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita memang nggak bisa gitu ya? Ya perlu belajar ya berarti ya. Perlu belajar gitu. Dan kemudian saya akhirnya oh ya Allah, alhamdulillah ya saya banyak punya buku-buku SDI di rumah gitu ya. Banyak-banyak kisah gitu ya yang bisa saya ambil dari buku Sigma ini. Oh berarti alhamdulillah saya sangat terbantukan kalau seperti itu ya. Saya tinggal membacakan aja, kemudian ya pastilah yang namanya kalimat di buku itu kan pasti kalimat bertutur yang indah gitu ya, nggak mungkin ya. Kecuali kalau memang bukunya itu nggak recommended, mungkin seperti itu gitu ya. Tapi kalau kisah-kisah yang ditampilkan atau disajikan di buku-buku Sigma ini saya rasa semuanya membantu kita dalam memberikan nasihat dengan kalimat bertutur ya, kalimat yang indah. Ya seperti salah satu contohnya kalau kita menasehati anak-anak balita kita bisa menggunakan buku apa? Balita Berakhlak Mulia ya, yang 17 jilidnya itu berisi karakter Rasulullah ya, dimulai dari jujur. Ada jujur, dermawan, bijaksana, apa lagi ya? Banyak ya, saya nggak apa satu-satu. Iya, tapi yang jelas ketika kita membacakan itu, kita langsung yang pertama kita sudah dapat kalimat bertuturnya yang baik gitu ya, berarti kita sudah insya Allah memberikan nasihat yang baik. Yang kedua, otomatis kita langsung tahu teladannya Rasulullah. Oh, jujur seperti Rasulullah itu seperti ini ternyata ya. Dermawan seperti Rasulullah itu seperti ini. Jadi kita sudah nggak bingung mencari kata-kata ya, mungkin ya Bunda Atin ya, sudah tinggal bacakan aja kalau menurut saya seperti itu. Ya itu sih Bun. Jadi saya sangat kagum ya dengan kelebihan dari Balita Berakhlak Mulia ini. Oh ternyata sesuai dengan apa ilmu yang sudah saya pernah baca gitu ya. Yang pertama itu bagaimana cara Rasulullah memberikan nasihat ya dengan bahasa yang mudah diterima, yaitu salah satunya dengan bahasa berima. Terus kemudian kita bisa mengambil kisahnya Luqman gitu ya, ayah Luqman yang di Al-Qur'an itu ya kita memberikan nasihat itu dengan kalimat bertutur ya, dengan hikmah itu dengan kalimat bertutur. Nah ini yang kemudian kita harus terus melatih. Kalau menurut saya itu sih Bunda Atin. Jenje Bunda Diana, Masya Allah pencerahan ini untuk kita ya Miss ya. Ya betul sekali. Ternyata alhamdulillah kita tidak salah pilih Miss.
Ya, Insya Allah pilihan kita tepat. betul sekali. Apalagi untuk yang pertama ini, sifat jujur itu sangat melekat untuk anak-anak kita untuk kita beri nasihat, kita tanamkan pada karakter anak-anak kita. Seperti itu, Bunda Atin. Betul sekali, Miss. Oke, alhamdulillah saya waktu kemarin ini ikut nimbrung. MC kok ikut nimbrung sih? Nggak apa-apa ya. Jadi waktu sebelumnya, sebelum untuk melakukan acara ini kan kita gladi resik ya Ayah Bunda ya. Nah sebelumnya itu kita sudah pernah bicara juga tentang ini dan saya jujur baru tahu gitu kan. Waktu Bunda Diana itu bilang bahwa begitulah cara Rasulullah itu menasehati waktu itu di kitab Riyadhus Shalihin ya Bunda Diana ya, bagaimana Rasulullah berdakwah kepada anak balita gitu dengan bahasa bertutur dan saya tuh langsungnya oh ya Allah kok nyambung semua gitu. Ternyata dari penulis buku Balita Berakhlak Mulia pun juga mengakomodir hal tersebut bahwa dengan bahasa bertutur seperti yang dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim, begitulah yang hendaknya dilakukan oleh setiap orang tua pada saat menasehati anak-anaknya. Saya sempat ngomong sih sama Bunda Diana sama teman-teman, makanya anak-anak itu kok seneng banget kalau lihat Upin Ipin gitu ya. Upin Ipin itu kan ada pantunnya ya. Ya mulai dari pantun yang remeh kayak jarjit itu ya RM1 RM2, saya yakin anak-anak itu pasti tertarik dan hafal. Dan saya juga sekalian saya ceritakan ini kebetulan yang sering berpantun itu kan biasanya orang Sumatera ya, orang Melayu, orang Medan, orang Betawi juga loh gitu ya, setahu saya ya pantun-pantunan. Kebetulan saya orang Padang. Nenek saya itu sangat sering menasehati saya dengan menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Jadi bahasa-bahasa yang semacam kayak peribahasanya Padang gitu ya. Dan juga berima. Dan itu saya ingat gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi ada sesuatu saya suka yang saya ingat-ingat aja ya, suka saya ucapin ke suami saya gitu kan ya, apa itu enggak, itu nenek dulu itu sering nasihatin gini-gini, itu artinya tuh begini, artinya tuh begini. Dan sekarang saya baru tahu dari pembahasan di Riyadhus Shalihin pun ada, gunakanlah bahasa berima, bahasa bertutur, bahasa yang penuh hikmah saat menasehati anak-anak. Karena seringkali kita membalutnya dengan aku kan nasehatin, aku ingin nasehatin anak, tapi sesungguhnya kita lagi menumpahkan kekesalan. Nah itu agak tipis bedanya ya, antara menumpahkan kekesalan sama nasehatin. Dan semoga kedepannya itu bisa kita ubah, nggak hanya ke anak-anak, juga ke suami, ke istri, mungkin juga ngobrol ke orang tua gitu ya. Biasanya orang tua yang sudah sepuh itu lebih sensitif, kita mengubah apa yang kita katakan itu penuh hikmah. Memang sulit, kalau saya bilang aduh sulit amat gitu ya, gitu kan. Tapi yang namanya sulit kan bukan berarti tidak bisa ya, bukan berarti tidak mungkin yang namanya sulit. Insya Allah bisa, justru dengan semakin sulit pahalanya katanya semakin banyak. Sesuatu yang sulit untuk dilakukan itu pahalanya lebih besar. Seperti itu. Baik, alhamdulillah kita Uni maaf sedikit koreksi. Jadi tadi bukunya bukan hadis arba'in ya, tapi syarah lengkap arba'in da'awiyah ya. Jadi ada di buku itu, buku ini ya. Nah, ini ada panduan ya. Ada panduan bagaimana kita salah satunya berdakwah kepada balita ya. Itu. Nggih, Uni itu aja. Ya, alhamdulillah ya. Ayah Bunda yang namanya jadi orang hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa mencari ilmu sampai ke liang lahat itu benar adanya ya. Walaupun kita sudah tidak sekolah formal lagi, namun kita tetap harus banyak belajar, banyak mencari tahu, tentunya dengan membaca. Dan sekarang sangat mudah sekali. Pandemi ini sebenarnya adalah sebuah anugerah ya, yang biasanya pelatihan
kita harus ke Jakarta untuk ikut pelatihan itu, untuk ikut kajian itu. Sekarang sudah banyak bertebaran di YouTube ya Ayah Bunda, tinggal kitanya aja yang nyari ya Ayah Bunda ya. Sekarang paket-paket data itu juga murah-murah, nggak kayak dulu gitu ya. Wifi pun juga ada di mana-mana. Semoga kita selalu tergerak untuk selalu mencari hikmah, mencari ilmu. Sebenarnya bukan, kalau dipikir-pikir bukan buat siapa-siapa sih, buat kita sendiri. Karena apa yang kita lakukan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita akan terus berusaha memperbaiki. Ini saya nasihatin diri saya sendiri ya Bunda ya. Terutama buat saya pribadi ini saya nasihatnya. Baik, kita sudah read aloud, kita sudah bincang santai. Nah, tadi sudah relaksasi sebentar. Sekarang bukan KCA namanya kalau bukan bikin kuis, bukan KCA namanya kalau tidak bagi-bagi hadiah. Masya Allah. Nah, ini dari berapa ini? Alhamdulillah 46, sudah 46 orang yang hadir. Dari 46 orang ini semoga tadi menyimak apa yang kita bahas. Saya mau ngasih kuis. Nah, kepada Ayah Bunda, hadiahnya apa? Nah, ditunggu aja nanti hadiahnya ya. Kalau KCA mah nggak jauh-jauh dari buku, dari literasi gitu ya Ayah Bunda ya. Karena memang kita bergeraknya di bidang literasi dan pendidikan. Nah, kuisnya yang nomor 1, saya mau tanya. Nanti minta tolong admin ya, dilihat yang angkat tangan boleh pakai emot atau mau dibuka ininya apanya, host bisa dibuka ya, ini cepet-cepetan dia mau buka peserta mau membuka biar bisa bicara, silakan. Apakah nama seri buku yang dibacakan oleh Bunda Atin dan Miss Linda, serinya dan judulnya? Miss Linda nggak boleh. Ayo, ada nggak yang mau menjawab? Jawabnya nggak di chat, jawabnya ngomong langsung. Saya juga ingin mendengar suaranya. Oh, ini ada 2. Ada 2 orang yang angkat tangan. Siapa Bun? Siapa yang duluan tadi? Bunda Karima. Tolong. Iya. Oke, Bu Karima, silakan Bu Karima. Apa nama seri bukunya dan judul bukunya? Nama seri bukunya Paket Balita Berakhlak Mulia. Judul yang dibacakan tadi Jujur Seperti Rasulullah. Masya Allah, alhamdulillah Bunda Karima bisa menuliskan nomor HP-nya ya di kolom chat supaya para admin akan bisa mencatatnya. Oke, sekarang kuis yang kedua. Nah, apakah manfaat dari bahasa berima? Baru aja dibahas. Yuk, siapa yang mau angkat tangan? Silakan. Kenapa nggak ada yang angkat tangan? Bunda Anita Uni. Oh, siapa? Bunda Anita. Bunda Anita. Oke. Silakan Bunda Anita. Bisa dibuka. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Halo, ya. Ya, silakan. Berima itu mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian anak-anak mengikuti itu. Tidak tidak menganggap bahwa itu disuruh ataupun tapi itu adalah bahasa yang mudah dipahami gitu sama anak-anak. Mudah dipahami oleh anak-anak. Mudah dilakukan, iya. Oke, Bunda Diana, bagaimana Bunda Diana? Apakah sudah tepat? Ya, boleh. Boleh, oke. Betul, alhamdulillah. Selamat Bunda Anita. Bunda Anita bisa menuliskan nomor HP-nya di chat ya, biar tidak terlewat. Oke, alhamdulillah. Ini sudah kuis. Nah, sekalian saya mau sekalian buat ayah bunda yang ingin memiliki buku Balita Berakhlak Mulia. Di situ ada 17 paket ya Bunda. Artinya 17 apa? 17 sifat Rasulullah. Jadi mulai dari jujur, bersyukur, sabar, dermawan, macam-macam ya, ada banyak ya, saya juga kurang hafal. Itu ada 17 buku, kemudian ada buku panduannya juga. Kemudian ada boneka Ayu dan Gagah, dan juga ada yang buat ditempel tuh apa sih namanya?
Poster, Masya Allah. Poster, itu saya senang banget lihat posternya itu, karena di posternya itu gambarnya menarik dan mulai menceritakan mulai dari aktivitas anak bangun tidur sampai tidur lagi. Silakan yang mau memiliki buku ini bisa dibantu nanti oleh admin, boleh meninggalkan nomor HP-nya di chat ya. Nomor HP di chat untuk dihubungi oleh admin, karena kita lagi ada diskon. Diskonnya lagi promo ini ya. Kita lagi ada promo 30% dan arisan juga bisa. Arisan itu sebanyak 10 kali ya. Baik, kita akan masuk pada acara inti ya. Acara inti kita pada pagi hari ini adalah Wisuda Akbar 30 hari orang tua membacakan buku. Masya Allah, ini baru batch yang 1. Ternyata tanggapannya luar biasa, bahkan sudah yang peserta batch 1 pingin lagi ngulang lagi ke batch 2. Nah, kenapa sih kok diadakan acara Wisuda 30 hari orang tua membacakan buku? Apa sih tujuannya? Nah, untuk itu mari kita dengarkan sambutan dari Bunda Diana Fitri Mahardani sebagai Ketua Pelaksana acara ini dan sebagai Ketua KCA Chapter Surabaya. Silakan Bunda. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semua apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya Allah, tentunya hari ini adalah hari yang ditunggu ya, yang luar biasa, yang Masya Allah ini sudah kita tunggu sejak beberapa hari yang lalu. Dan Alhamdulillah kita semua ternyata pagi hari ini ditakdirkan oleh Allah untuk bisa mengikuti acara ini, Wisuda Akbar 30 hari orang tua membacakan buku batch yang pertama. Masya Allah, ini tentunya kita harus banyak-banyak bersyukur ya, kita sudah melalui tantangan selama 30 hari dan kita juga bisa